Saudaraku, sekarang kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, jadi kita punya Allah yang sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini, saudaraku sekalian. Dan 11,5 bulan yang telah kita lalui, ya, saya percaya saudaraku sekalian, itu memberikan begitu banyak kenangan untuk kita. Amin. Ya, ada kenangan yang membahagiakan dan membanggakan. Tapi ada juga kenangan yang ya mengecewakan dan yang menyedihkan, ya. Tapi saudaraku sekalian, ya, terlepas dari semuanya itu, ya, selain hasil yang dicapai, ya, di sepanjang tahun ini berbeda, saudaraku sekalian, ya, saya percaya bahwa ada banyak hal yang kadang, ya, mungkin bisa kita jelaskan, kadang kita sulit sekali untuk menjelaskan. Tapi kenyataan memberitahu kepada kita, saudaraku sekalian, ya, kita semua mendapatkan hasil yang berbeda di sepanjang tahun ini. Ada di antara kita, Anda mendapatkan kesuksesan, ada yang mendapatkan pekerjaan baru, ada yang memulai bisnis yang baru, ada yang dapat pacar, ada yang masuk rumah baru, ada yang sakitnya disembuhkan. Tetapi saudaraku sekalian, ada juga yang masih berjuang dalam hidupnya. Ada yang ya berusaha bertahan dengan hidupnya. Ada yang mengalami kegagalan dalam usaha, kerugian. Ada yang putus dari pacar. Ada yang kehilangan pekerjaan. Tapi ada juga yang masih bergumul dengan sakit penyakitnya dan lainnya. Saudaraku sekalian, terlepas dari apa yang dialami, kenyataan memberitahukan bagi kita bahwa kita telah berada di penghujung tahun 2022. Tahun depan ada di depan kita. Dan ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti saudaraku sekalian, kita akan melihat banyak hal yang baru. Kita akan mengalami banyak hal yang baru. Amin saudaraku. Dalam bulan Natal ini, saya mau sampaikan pesan Natal untuk saudara semua. Mari, saya mengajak saudara untuk melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Apa yang Tuhan mau kita siapkan untuk memasuki satu tahun yang baru. Di mana kita akan melihat perkara-perkara yang baru yang Tuhan kerjakan bagi kita semua. Amin. Tema khotbah saya hari ini, langkah menjadi pemenang. Kita mulai dengan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat ke-24 sampai ayat ke-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Satu lagi, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Kitab 1 Timotius 6:12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Perhatikan saudaraku sekalian, hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya. Dan ya maksudnya sebuah perjalanan harus kita jalani walau apapun yang terjadi. Kita tidak bisa berhenti begitu saja sebelum kita menyelesaikan atau kita mengakhiri ya perjalanan kita. Begitu juga tahun 2022 saudaraku sekalian. Ya, perjalanan kita di tahun ini ya udah akan berakhir dalam waktu dekat ini, ya. Berakhir dalam waktu dekat ini. Perhatikan saudaraku sekalian.
bukan hanya perjalanan. Hidup kita ini juga seperti sebuah pertandingan. Ya, saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, hidup kita adalah sebuah pertandingan di mana Anda dan saya harus tetap berada di dalam gelanggang pertandingan sampai ya itu pertandingan ya selesai, sampai itu ya pertandingan sampai di garis akhir. Walau ada banyak tantangan, walau ada banyak rintangan ya yang mesti kita lalui. Perhatikan saudaraku sekalian, bagi kita sebagai orang Kristen, tantangan dan rintangan baik dalam perjalanan ya hidup kita maupun ya dalam pertandingan iman kita, rintangan dan halangan saudaraku sekalian itu bukan untuk kita hindari ya, bukan untuk kita jauhi, tetapi ya rintangan dan halangan yang datang dalam kehidupan kita itu harus kita kalahkan, itu harus kita taklukkan ya. Ini yang harus kita mengerti saudaraku sekalian ya. Karena Anda dan saya hari ini kita dipanggil untuk menjadi seorang pemenang. Ya, kita dipanggil bukan untuk menjadi seorang pecundang, tapi kita dipanggil untuk menjadi seorang pemenang. Karena itu jangan ada kata menyerah di dalam kamus kehidupan kita. Saudaraku sekalian, kita harus selalu ya berkata kepada diri kita sendiri, saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah. Ya. Tuhan telah memberikan kita kekuatan yang luar biasa untuk berjalan dan bertanding, itu melalui pengharapan akan janji kemenangan dan upah kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudaraku sekalian, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Kalau kita menang, kita akan diberikan mahkota. Ya. Itu janji dan upah kemenangan Tuhan telah berikan, Tuhan telah sampaikan pada kita. Karena itu saudaraku sekalian, ya, ketahui kita dipanggil untuk menjadi pemenang. Ini penting sekali, ya. Ini penting sekali. Saudaraku sekalian, kita mesti percaya, ya, bahwa Tuhan Yesus, ya, rindu kita menjadi pemenang. Bersama dengan Dia, kita mesti tahu bahwa kita akan menjadi seorang pemenang. Ini menjadi satu hal yang sangat penting, ya, saudaraku sekalian. Ketika kita percaya, ya, bahwa apa yang Tuhan katakan Dia akan genapi, maka ya itu adalah hal yang sangat amat penting yang ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, saudaraku sekalian, permisi tanya, Anda percaya kepada Tuhan, percaya pada apanya? Kita mungkin mudah berkata, aku percaya, aku percaya. Permisi tanya, apa yang Anda percaya dari Tuhan? Kalau kita berkata kita percaya kepada Dia, karena itu saudaraku sekalian, Anda mesti jelas. Kalau Anda berkata Anda percaya kepada Tuhan, maka Anda mesti percaya apa yang Tuhan bisa lakukan kepada Anda. Amin saudaraku. Anda mesti percaya kepada apa yang bisa Dia kerjakan di dalam hidupmu. Kalau engkau percaya, berkata aku percaya pada Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, Anda mesti percaya bahwa Tuhan bisa sembuhkan saya dan Tuhan akan sembuhkan saya. Kalau rumah tanggamu, pernikahanmu sedang tergoncang, kalau engkau berkata aku percaya kepada Tuhan, maka Anda mesti percaya bahwa Tuhan pasti bisa memulihkan keluargaku dan menjadikan keluargaku, pernikahanku harmonis. Kalau engkau percaya bahwa apabila satu orang di dalam keluarga itu percaya, maka seisi keluarganya akan diselamatkan. Dan kalau hari ini Anda telah percaya kepada Tuhan, keluargamu belum percaya Tuhan, orang tuamu belum percaya kepada Tuhan, suamimu belum percaya Tuhan, istrimu belum percaya kepada Tuhan, mari saya mau katakan, percaya apa yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan selamatkan keluargamu, Tuhan akan menangkan keluargamu. Kalau itu yang Anda percaya, maka itu akan terjadi. Karena Tuhan bergerak seturut dengan apa yang kau percaya yang Dia bisa perbuat bagimu. Amin. Kalau kau percaya, Tuhan pasti bisa memberikan aku pasangan yang baik, tepat, cocok. Maka percayalah itu yang Tuhan akan kerjakan bagimu. Amin saudaraku.
Oleh sebab itu mari, ketika engkau berkata aku percaya kepada Tuhan, Anda mesti jelas. Anda percaya pada apanya? Percaya ya dari Tuhan, apa yang Tuhan bisa lakukan? Amin. Kalau Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau pemenang. Di sini jelas, Tuhan dengan jelas mengatakan apa yang Dia akan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita berkata, aku percaya, Tuhan akan menjadikan aku pemenang, maka saudaraku sekalian, Anda adalah seorang pemenang. Anda harus bersikap seorang pemenang. Anda percaya bersama dengan Tuhan Anda akan menang. Oleh sebab itu mari kita lihat bahwa ketika Tuhan ya Dia berjanji, maka Dia akan menggenapi. Karena itu saudaraku sekalian mari ya, ketika Tuhan berkata Dia akan buat kita sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang hari ini dalam hidupmu. Walau ada rintangan, walau ada tantangan menghadang di depan, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan telah merancangkan hidup yang baik, ya, maka kita pasti akan punya hidup yang baik. Kalau kita percaya Tuhan berkata bahwa Dia telah mempersiapkan sebuah hidup di mana kita diberkati, di mana kita bisa bahagia, di mana kita bisa sehat, maka Anda mesti percaya bahwa kita akan sampai di dalam kehidupan kita. Kehidupan tersebut. Kenapa? Karena Tuhan berkata. Amin saudaraku. Sebelum Yusuf dan Maria menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan mereka, ya, mereka harus melewati begitu banyak tantangan dan rintangan ya di dalam kehidupan mereka. Tapi saudaraku sekalian, kan mereka tidak pernah menyerah. Akhirnya mereka menjadi seorang pemenang dan menikmati kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada mereka. Hari ini saudaraku sekalian, kalau Tuhan berkata kita dipanggil untuk menjadi seorang pemenang, mari saya mengajak saudara untuk melihat ya, di pesan Natal ini, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang. Amin. Kita akan melihat langkah apa yang harus kita ambil untuk menjadi seorang pemenang. Yang pertama, tidak menyerah kepada kenyataan yang pahit. Ya, tidak menyerah kepada kenyataan yang pahit. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa Yusuf bertunangan dengan Maria, itu kata firman Tuhan. Ya, tetapi Maria, tunangan Yusuf, itu tiba-tiba hamil, saudaraku sekalian. Padahal mereka belum bersetubuh. Ya. Secara perasaan, secara mental, ini merupakan satu hal yang sangat menyakitkan bagi Yusuf. Bayangkan saudaraku sekalian, tiba-tiba dia dapat kabar, bukan dari orang lain karena gak ada yang tahu. Dari Maria, tiba-tiba datang dan berkata, Yusuf, gue hamil loh. Saudaraku sekalian, mungkin kita sulit membayangkan perasaan Yusuf seperti apa. Coba, Anda punya pacar, ya. Tiba-tiba, ya, pacarmu datang dan berkata, aku hamil loh. Padahal Anda tidak pernah menyentuh dia, Anda sangat menghormati dia, ya. Anda sangat menghormati dia, Anda sangat berharap ya yang terbaik untuk dia, dan Anda berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk dia. Anda selalu fokus kepada dia, Anda sangat sayang kepada dia. Tetapi tiba-tiba dia berkata, gue hamil. Gimana perasaan Anda? Ya. Mungkin Anda bisa kaget, shock, terpukul. Waduh, kenapa bisa demikian? Saudaraku sekalian, perhatikan. Inilah yang dirasakan oleh Yusuf. Inilah perasaan Yusuf. Ya. Sangat menyesakkan. Ya. Tunangan sangat dihormati, dihargai, dia sayangi. Dia gak sentuh sama sekali, tiba-tiba bilang dia hamil. Bagi Yusuf, ini adalah sebuah kenyataan yang sangat pahit. Sangat pahit. Yusuf tahu bahwa ada banyak tekanan yang bakalan dia terima. Ada banyak hal yang bakalan dia alami apabila berita ini itu tiba-tiba
Ya, sampai bocor keluar atau diketahui oleh keluarganya, oleh familinya, oleh teman-temannya. Yusuf pasti akan malu sekali. Bukan saja Yusuf, Maria juga akan malu sekali, saudaraku sekalian. Dan keluarga, famili, mungkin teman-temannya. Otomatis mereka akan mendesak Yusuf untuk meninggalkan Maria. Kenapa? Karena Maria udah cemar, udah najis. Akan tetapi saudaraku sekalian, setelah Yusuf mendapatkan kebenaran dari Tuhan, bahwa Maria itu hamilnya dari Roh Kudus, Yusuf tidak menceraikan dia. Ya, karena begitu dapat kabar, malamnya, ya setelah Maria pulang, Yusuf langsung berencana. Alkitab berkata bahwa Yusuf orang yang baik. Ya, oleh sebab itu dia berencana menceraikannya diam-diam. Ya, Yusuf nggak mau hebohin, nggak mau viralin kayak sekarang, dikit-dikit viral. Ya, Yusuf nggak mau bikin viral, saudaraku. Dia mau diam-diam diceraikan Maria. Ya, saudaraku sekalian, ini penting. Ya, Yusuf luar biasa. Dia bukan bocor orangnya. Ya, karena ada orang kan suka bocor. Saudaraku, begitu ada urusan kecil, ya tiba-tiba langsung, lu tahu nggak? Wah, sebentar aja. Ya, 30 detik sampai setengah jam, seluruh Medan bisa tahu. Ada orang bocornya kayak gitu, deras bocornya. Nah, Yusuf enggak, saudaraku. Ya, dia enggak. Tetapi ketika dia sedang berencana, Tuhan datang. Saudaraku sekalian, Yusuf orang yang terbuka untuk Tuhan. Ketika Tuhan datang dan berkata, Yusuf, lu jangan cerain Maria, soalnya itu kandungan dari Roh Kudus. Saudaraku sekalian, sebenarnya setiap kita anak Tuhan, ketika kita merencanakan sesuatu, Tuhan datang. Tuhan datang. Kenapa? Karena Tuhan peduli sama kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan mau terlibat dalam hidup kita. Hanya menjadi persoalan, banyak orang Kristen gak peka. Kita ke planning pingin start usaha baru, pingin planning ya mungkin mau jual produk baru, pingin banyak yang diinginkan. Ketika sedang membuat planning, seringkali Tuhan akan datang. Tetapi masalahnya kita gak sadar, gak peka Tuhan datang. Oleh sebab itu seringkali kita buat planning sendiri. Ya, kita buat planning sendiri, ya. Lalu akhirnya gagal. Ketika Yusuf sedang berencana, Tuhan datang. Tapi Yusuf dia terbuka untuk Tuhan. Dan ketika Tuhan bilang apa, dia percaya. Dia imani, dia percaya. Dan saudaraku sekalian, hal yang sangat luar biasa. Ketika dia mendapat kebenaran, maka dia percaya pada apa kata malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berkata, yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus, dan anak yang dikandungnya itu akan menjadi juru selamat dunia. Ketika Yusuf mendapat kebenaran tersebut, dia beroleh kekuatan. Dan saudaraku sekalian, dia mendapat kekuatan dan dia tidak menyerah, menjalani bersama dengan Maria yang sedang hamil. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita, belum tentu segala sesuatu atau semua hal itu bisa berjalan dengan mulus. Berjalan seturut dengan keinginan kita. Artinya saudaraku sekalian, di dalam kehidupan yang kita jalani pasti ada persoalan yang akan hadir di dalam kehidupan kita. Misalnya, cita-cita kita yang tidak tercapai atau yang belum pasti tercapai. Atau semua yang kita lakukan belum tentu bisa berhasil. Banyak orang saudaraku sekalian, kehidupan mereka dihimpit oleh banyak persoalan. Misalnya,
Ada orang gagal dalam bisnis. Mereka telah berusaha, tapi akhirnya tetap gagal. Dan gagalnya bukan sekali loh. Ada orang yang gagal berkali-kali di dalam bisnis. Ada orang yang gagal di dalam rumah tangga, saudaraku. Saya percaya ketika seseorang menikah, tidak ada yang mau gagal di dalam pernikahan mereka. Tapi kenyataan mengatakan bahwa ada banyak yang gagal dalam pernikahan. Ada orang yang sakit penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Dia udah cari berbagai dokter, udah makan banyak obat, tetap nggak sembuh-sembuh. Ada orang yang anaknya terikat narkoba, terikat dengan pergaulan bebas. Ada yang terikat dengan games. Maksud saya terikat dengan games, bukan berarti nggak boleh main games, boleh. Sehari main game 1 jam nggak masalah. Tapi yang namanya terikat adalah 10-12 jam tanganmu selalu mau main game. Oke, kita bicara, satu hari kita punya 15 jam produktif. Ya, 15 jam produktif. Bayangkan kalau 10-12 jam, ya bentar-bentar mau megang game, bentar-bentar mau buka game, bentar-bentar mau main games. Itu terikat. Ya, 15 jam masa produktif. 9 jam, udah kita ngomong karena Kristen, 2 jam untuk Tuhan, perkara rohani. 7 jam tidur. Bayangkan 15 jam masa produktif, kalau 10-12 jam hanya megangin handphone untuk main games, Anda jadi sangat tidak produktif. Itu terikat. Nah saudara sekalian, saya katakan bahwa ini persoalan dialami oleh banyak orang dalam kehidupan mereka. Ya. Ini kenyataan pahit yang dialami oleh banyak orang. Karena tidak ada orang mau gagal. Tapi kenyataan mereka gagal. Gagal dalam bisnis, gagal di dalam masa depan, gagal di dalam karir, gagal dalam pernikahan. Itu kenyataan pahit. Dan banyak orang karena kenyataan-kenyataan yang pahit kemudian menjadi trauma dalam kehidupan mereka. Saudaraku sekalian, perhatikan, kita dipanggil untuk menjadi pemenang. Ya. Kita bisa gagal, tapi kita bukan pecundang. Kita bukan loser. Kita bisa gagal, tapi kita adalah pemenang. Karena itu Anda perlu melihat bahwa kegagalan itu hanya sebuah momentum. Kegagalan hanya sebuah batu loncatan. Karena kalau kita dipanggil dan kita percaya kita dipanggil untuk menjadi seorang pemenang, maka kita tidak pernah akan gagal terus menerus. Amin saudaraku. Filipi pasal yang keempat ayat 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apabila saudara mau menjadi seorang pemenang, saya katakan jangan pernah menyerah terhadap berbagai persoalan hidup saudara saat ini. Jangan pernah menyerah kepada kenyataan pahit yang ada dalam kehidupan saudara. Perhatikan firman Tuhan di dalam Filipi 4:13 ini. Ini firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas kepada kita. Bahwa Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau kita menyerah. Tuhan tidak mau kita mudah menyerah. Kenapa? Karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan yang maha besar yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan yang maha kuasa yang memberi kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebenarnya tidak ada alasan kita itu menyerah. Menyerah kepada persoalan hidup kita, menyerah kepada kegagalan kita, menyerah kepada kepahitan-kepahitan hidup kita. Kita gak punya alasan untuk menyerah. Karena kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak hidup sendiri. Tapi ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan di samping kita. Ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari
Kalau kita mau menjadi seorang pemenang, ini adalah kebenaran. Yusuf dapat kekuatan ketika dia mendapat kebenaran. Dan ini kebenarannya untuk saudara. Ya, bahwa Tuhan tidak mau Anda menyerah kepada kenyataan-kenyataan pahit. Walaupun kenyataan pahit itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak mau kita menyerah. Yang kedua, langkah yang kedua untuk menjadi seorang pemenang adalah tidak menyerah terhadap keadaan yang mengancam. Sebuah kejadian yang saya percaya tidak pernah terbayang atau enggak pernah terpikir oleh Maria, itu terjadi begitu saja secara tiba-tiba di dalam kehidupannya. Dia hamil sebelum menikah dengan Yusuf. Artinya dia hamil di luar nikah. Dan ini merupakan satu hal yang najis dan sangat memalukan. Bahkan sangat berbahaya bagi Maria. Karena adat Yahudi yang begitu keras. Seorang wanita yang hamil di luar nikah bisa dikucilkan, bahkan bisa dibunuh, dirajam dengan batu karena najis. Mereka tidak mengizinkan kenajisan ada di tengah-tengah mereka. Itu adat Yahudi pada masa itu. Oleh sebab itu penyakit-penyakit kayak kusta yang najis, pendarahan yang najis, itu selalu orangnya dikucilkan. Mereka mesti tinggal di luar kota. Nggak boleh bersama dengan masyarakat yang ada. Kenapa? Karena dia menyentuh orang atau orang kesentuh sama dia, orang jadi cemar. Orang jadi najis. Maria, kalau ketahuan hamil di luar nikah, saudaraku sekalian, dia bisa dikucilkan, dia bisa dibunuh. Akan tetapi ini yang luar biasa. Ketika Maria tahu bahwa kehamilannya itu karena Roh Kudus, dia tidak menyerah menjalani kehidupannya. Dia tidak takut dengan berbagai keadaan kemungkinan bisa terjadi. Saudaraku sekalian, perhatikan, saya mau Anda mengerti masa itu. Dari Maleakhi sampai Matius, ada masa kegelapan 400 tahun kurang lebih. Yaitu antara manusia dengan Tuhan itu sama sekali nggak ada hubungannya. Bayangkan, kalau saya mau Anda mencoba melihat sebuah gambar. Kalau Maria ketahuan hamil, lalu orang-orang kemudian datang dan mulai menghakimi dia. Dan Maria kemudian kasih penjelasan, pembelaan. Tenang, gue tuh hamilnya dari Roh Kudus. Saudaraku sekalian, saya mau Anda mencoba bayangkan. Satu bangsa, satu masyarakat yang jauh dari Tuhan ratusan tahun yang gak punya hubungan, apakah dengan mudah bisa percaya? Apakah mudah perkara-perkara rohani dicerna oleh mereka? Oh, dari Tuhan. Oh, lu hamil dari Tuhan. Gak segampang mereka percaya. Gak usah jauh-jauh saudaraku, coba pengalaman pribadi aja. Coba apabila ada di antara Anda sudah jauh dari Tuhan. Setahun, 2 tahun, Anda gak baca Alkitab, gak doa, gak ibadah. Setahun, 2 tahun, udah jauh dari Tuhan. Ketika Anda dengar khotbah di TV online, Anda baca artikel tentang mesti percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan, mujizat bisa terjadi dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kira-kira rohmu itu bisa responsif atau enggak? Maksudnya adalah begitu Anda baca atau dengar khotbah, oh Tuhan sanggup, Tuhan itu kayak seperti tadi, Tuhan itu maha besar, tidak ada mustahil bagi dia. Oh, dia bisa melakukan banyak perkara yang luar biasa. Saudaraku sekalian, apakah ketika kita mendengar hal-hal tersebut, roh kita kemudian berkobar-kobar? Apakah ketika kita mendengar hal tersebut, kita berkata amin, kita percaya? Kalau Anda telah jauh dari Tuhan 1-2 tahun begitu, saya katakan,
Hatimu tetap tawar-tawar aja kok. Walau engkau dengar, ya hamba Tuhan itu berkobar-kobar, tim pres musik berkobar-kobar, itu kebenaran yang berkobar-kobar. Tapi karena engkau jauh dari Tuhan 1-2 tahun, tawar hatimu saudaraku. Susah meresponi kegerakan Allah, sulit meresponi apa yang Tuhan mau kerjakan. Perhatikan, bangsa Israel yang telah tidak punya hubungan lama sekali dengan Tuhan, lalu tiba-tiba Maria hamil. Lalu Maria menjelaskan, ini dari Tuhan loh. Ya, gue gak bersetubuh sama tunangan gue. Ya, ini dari Tuhan, Roh Kudus yang ini gue hamil Roh Kudus, ini juru selamat bakalan hadir di dunia ini. Saudaraku sekalian, kalau ini dia jelaskan ke orang-orang, belum tentu. Belum tentu masyarakat pada waktu itu akan percaya. Alih-alih percaya, saudaraku sekalian, bisa aja dia diseret keluar dan dia dirajam pakai batu. Tapi saudaraku sekalian, walaupun ada keadaan yang sangat beresiko yang mengancam hidup Maria, tapi kita melihat ketika dia mendapatkan kebenaran dan dia tahu apa yang terjadi dengan dirinya, saudaraku sekalian, dia tidak menyerah, dia tidak takut, dia tidak menggugurkan kandungannya. Yang pada kenyataannya saudaraku sekalian, justru Maria bertahan. Merawat kandungannya sebaik mungkin. Saudaraku sekalian, ada banyak hal yang tidak terduga bisa saja dialami oleh setiap orang, termasuk Anda dan saya. Ya. Seandainya tiba-tiba saudaraku sekalian, Anda mengalami ya sebuah situasi yang tidak baik, ya. Sebuah keadaan yang tiba-tiba terjadi dan kemudian mengancam hidupmu. Misal, saudara, ya tiba-tiba dipecat. Ya, tiba-tiba Anda dipecat dari pekerjaan Anda, karir Anda hancur. Ya, mau cari kerjaan susah, khususnya ya Anda yang sudah 40 tahun ke atas, skill tanggung, ya hanya modal pengalaman. Tapi Anda berumur 40 tahun lebih, Anda dipecat. Anda tahu, gak gampang mencari pekerjaan. Atau pernikahan Anda itu diambang perceraian. Atau fisik Anda kemungkinan cacat permanen karena Anda mengalami kecelakaan. Atau cicilan kredit Anda itu tidak terbayarkan, nggak bisa bayar, dan lain sebagainya. Perhatikan saudaraku sekalian, situasi ini bukan saja mengancam hidup saudara, tapi juga keluarga saudara. Ketika saudara mengalami hal-hal atau situasi yang tidak menyenangkan seperti ini, tiba-tiba datang dalam kehidupan Anda otomatis akan berubah secara drastis saudaraku. Anak Anda bisa terancam putus sekolah karena mungkin gak bisa bayar uang sekolah. Listrik di rumah terancam diputus karena Anda gak punya uang untuk ngisi token. Ya, motor atau mobil terancam ditarik karena Anda gak bisa bayar cicilan. Rumah terancam disita oleh bank karena Anda tidak bisa bayar KPR. Sakitmu tambah parah karena gak punya uang untuk beli obat, untuk makan, untuk minum. Yang memang seharusnya diminum setiap hari. Bayangkan saudaraku sekalian. Apabila Anda mengalami keadaan sedemikian. Sebuah keadaan yang mengancam kehidupan saudara. Banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan ketika mereka jatuh di dalam kesulitan. Dan mereka terdesak secara finansial atau keuangan. Hari ini bagaimana dengan saudara? Bagaimana saudara meresponi atau bereaksi
terhadap sebuah keadaan yang mengancam di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara akan putus asa, lalu menyerah dan menghalalkan segala cara agar bisa bertahan dengan kompromi atau termasuk kompromi dengan dosa? Apakah Anda akan melakukannya? Kita lihat Injil Matius 11:28, saudaraku. Ya, Injil Matius pasal yang 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Perhatikan firman Tuhan, saudaraku sekalian. Apabila saudara mau menjadi seorang pemenang, ya, jangan pernah menyerah terhadap keadaan yang mengancam kehidupan saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat yang kita baca itu merupakan solusi yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Perhatikan, Yesus minta kita datang kepada Dia, saudaraku. Yesus berkata, datanglah kepadaku. Yesus minta kita datang kepada Dia, bukan pergi, bukan meninggalkan Dia, bukan menghindari Dia, bukan menjauhi Dia. Tapi Yesus berkata datang, mendekat. Ketika saudara sedang berada di dalam kondisi yang sulit, keadaan saudara itu mengancam kehidupan saudara, mengancam seluruh, ya, saudara punya kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Perhatikan, saudara mesti datang mendekat kepada Tuhan. Banyak orang ketika ditimpa persoalan yang berat, dia berada dalam kehidupan yang sulit, mereka malah berontak. Ini kesalahan terbesar orang Kristen. Ketika kondisi mereka sulit, mereka berontak. Artinya mereka marah sama Tuhan. Mereka kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak berkati, Tuhan tidak buka jalan, Tuhan tidak selamatkan dia. Saya mau Anda mengerti satu kenyataan. Seperti yang saya katakan, persoalan itu akan datang dalam hidup setiap orang. Tetapi yang menjadi kunci ketika Anda ditimpa masalah, firman Tuhan bilang Anda mesti datang ke Tuhan. Kita tuh mesti datang ke Tuhan. Ya. Banyak orang ketika mereka punya masalah bukan datang kepada Tuhan, tapi mereka pergi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Udah salah, tambah salah, akhirnya semakin salah. Kita tidak bisa hidup mengandalkan pengertian kita. Kita mesti hidup berdasarkan firman Tuhan. Amin. Kalau Anda mau menjadi seorang pemenang, ketika Anda berada di dalam sebuah keadaan di mana Anda terancam, masa depan terancam, ya, keluarga terancam, semua terancam. Mari, firman Tuhan bilang datang kepada Tuhan. Datang. Kita harus datang kepada Tuhan. Lalu kita menyerahkan kita punya beban berat kepada Dia. Saudaraku sekalian, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, gimana kita mau serahkan kita punya beban berat? Ketika kita makin jauh dan menjauh dari Tuhan, bagaimana kita bisa serahkan kita punya beban berat kepada Tuhan? Karena itu jangan pakai pengertian kita. Amin. Semakin Anda berbeban berat, semakin banyak persoalan dalam hidup saudara, semakin banyak tekanan di dalam hidup saudara, rendahkan diri saudara serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah. Amin. Ingat, jangan pernah menyerah atas semua rintangan pergumulan yang datang dalam hidup saudara. Yang ketiga, terakhir. Langkah untuk menjadi seorang pemenang ketiga, tidak menyerah terhadap kelemahan diri kita. Ada banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa musuh terbesar di dalam, musuh terbesar mereka itu ada di dalam diri mereka.
yaitu karakter mereka yang jelek atau buruk. Mungkin banyak orang ya tidak sadar bahwa hidup mereka itu ya sering dikendalikan dan dipimpin oleh karakter mereka yang jelek atau buruk. Mereka nggak sadar, ya. Jadi ketika nggak sadar dari tindakan dari perilaku mereka itu ya terlihat jelas. Karena nggak sadar hidup mereka dipimpin oleh karakter yang buruk, maka seringkali yang mereka lakukan itu menyakiti, melukai orang yang ada di sekitar mereka. Ketika hidup Anda dipimpin oleh karakter Anda yang jelek atau buruk, Anda bisa melukai suami istri Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda. Anda bisa melukai mungkin orang-orang yang ada di rumah Anda. Mungkin orang tua Anda, mertua Anda, menantu Anda, mungkin juga pembantu Anda. Ya. Atau tetangga Anda dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, mari kita mencoba untuk sungguh-sungguh mengerti, ya. Kenyataan memberitahukan bahwa bukan hanya tidak sadar, tapi ada banyak orang juga mengerti, menyadari kelemahan diri mereka. Ya, mereka menyadari ya bahwa ya mereka punya karakter itu tidak bagus. Mereka menyadari ya bahwa mereka punya karakter itu jelek. Mereka menyadari betul bahwa mereka adalah seorang yang mungkin temperamental, gampang emosi, dikit-dikit emosi. Mereka menyadari bahwa mereka itu orang yang malas. Mereka menyadari kalau mereka itu orang yang egois, yang dipikirkan diri sendiri, hanya mementingkan diri sendiri. Ada yang menyadari kalau dia orangnya nggak jujur, nggak bisa jujur. Dia mencoba untuk jujur, tapi tetap nggak bisa jujur. Tapi ada orang juga menyadari kalau dia itu sombong. Dan saudaraku sekalian perhatikan. Mereka menyadari ya, dan mereka berusaha untuk berubah. Mungkin itu adalah saudara juga, saudara menyadari ya, karakter-karakter jelek buruk itu ada di dalam diri saudara dan saudara telah berusaha untuk berubah, mencoba berbagai cara untuk berubah. Tapi kenyataannya saudaraku sekalian, Anda selalu gagal berubah. Anda mencoba, tapi Anda belum pernah berhasil menjadi seorang yang sabar, rajin, peduli sama orang lain, rendah hati, jujur dan lain sebagainya. Anda mencoba, tapi tetap nggak bisa. Bahkan semakin lama Anda mencoba, saudaraku sekalian, saudara mendapati saudara semakin sulit untuk berubah. Sulit berubah menjadi manusia baru. Karakter buruk, karakter yang jelek yang ada di dalam diri saudara seolah-olah telah berakar sehingga sulit dicabut dan sulit dibuang dari hidup saudara. Kemana saudara pergi itu karakter selalu mengikuti. 2 Korintus pasal 5:17. 2 Korintus 5:17 firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apabila saudara mau menjadi seorang pemenang, jangan pernah menyerah terhadap kelemahan dalam diri saudara. Jangan pernah menyerah terhadap karakter-karakter yang jelek dan buruk yang ada di dalam diri saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah saudara perlu mengetahui siapa saudara. Saudara itu ada di mana. Perhatikan, saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, jadi siapa di dalam Kristus, Anda dan saya kita di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Kita tuh produk baru, ya. Kita produk yang sudah didiversifikasi, sudah ditata menjadi baru, ya. Firman Tuhan berkata apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Dengarkan baik-baik saudara, hari ini Anda adalah anak Tuhan. Saudara ada di dalam Tuhan. Ya, saudara adalah ciptaan baru. Saudara itu sudah benar dan sudah kudus di hadapan Tuhan. Untuk itu, saudara mesti percaya bahwa saudara bisa melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Itu saudara bisa berubah. Saudara bisa berubah. Walaupun kenyataan mengatakan saudara ya belum berubah. Saudara mau berubah, tetapi saudara belum berubah. Saudara belum berubah bukan berarti saudara tidak bisa berubah. Amin saudaraku. Saudara harus mulai percaya saudara bisa berubah. Saudara mesti mulai percaya bahwa saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, saudara yang lama sudah berlalu. Ketika saya bertobat, saudaraku sekalian, saya tidak langsung menjadi sempurna. Ya, ketika saya mesti meninggalkan kehidupan saya yang lama, kehidupan gelap, kehidupan malam, ya terlibat dengan banyak hal-hal yang nggak benar. Ketika di Jakarta, ketika saya mulai bertobat, saudaraku sekalian, saya mengambil inisiatif, saya mau melayani Tuhan. Saya mulai terlibat di dalam pelayanan. Dengan background seorang pemusik sekuler, saya mulai masuk dan melayani musik gerejawi. Apakah mulus? Enggak mulus saudaraku. Setiap kali saya di atas mimbar main musik, itu serangan, itu dakwaan datang. Setan selalu berkata, lu mana layak, lu mana layak. Setiap kali saya mulai melayani, saya mulai main musik di atas panggung, di dalam sebuah ibadah, itu suara berkata, lu gak pernah layak. Saudaraku sekalian, saya hampir menyerah. Tapi saya bersyukur. Temperamen-temperamen yang keras, kasar. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, ketika saya berkata saya mau berubah dan saya percaya saya bisa berubah, di dalam Tuhan saya ada ciptaan baru, Tuhan mengubah hidup saya 180 derajat. Tuhan mengubah hidup saya secara total. Sikap karakter Tuhan ubah semuanya. Dan saya bersyukur. Dulu apa yang menjadi kesenangan saya? Ya, musik-musik dunia, saya udah bertobat, saya udah full time. Saya udah full time saudaraku sekalian, tapi saya gak bisa lepas dari musik rock. Karena saya backgroundnya dari musik rock. Menyukai heavy metal, pemain musik heavy metal. Jadi gak bisa lepas daripada musik rock. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya bisa keluar, ya, saya bisa lepas. Kalau sekarang dengan musik rock, ya biasa-biasa aja. Kalau dulu udah full time, dengan musik rock, wah kayaknya gimana gitu, wah kayaknya nge-flow aja tuh dengan musik rock, dengan musiknya, dengan beatnya, wah. Tapi sekarang biasa-biasa aja, nggak kayak dulu. Saya bisa melepaskan diri dari banyak hal. Yang paling penting, ketika saya mengerti, saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Ya, saya mesti melupakan hidup saya yang lama. Karena saya adalah ciptaan baru dan saya harus memulai untuk berjalan dalam hidup saya yang baru. Ketika saya tidak berjalan dalam hidup saya yang baru, saya tetap akan hidup dalam kehidupan saya yang lama. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, ya, ketika kita tidak menyerah ya terhadap kelemahan dalam diri kita, mungkin sifat kita yang tidak baik, karakter kita yang buruk. Saudaraku, ketika Anda tidak putus asa, ya, dan ketika Anda mulai menyadari bahwa aku tuh bukan orangnya seperti ini. Aku bukan seorang yang temperamental. Aku bukan seorang yang egois. Aku bukan seorang yang tidak jujur. Tapi aku tuh orang benar sekarang. Ketika Anda mulai ya percaya siapakah Anda hari ini, saya percaya Anda akan mulai berubah. Ketika Anda mau berjalan dalam hidupmu yang baru sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, ya, ketika Anda mulai melupakan, meninggalkan, melepaskan semua hal tidak baik, ketika Anda benar-benar berusaha, Tuhan akan tolong. Oleh sebab itu kalau Anda mau berubah tapi nggak bisa berubah, jangan menyerah. Amin saudaraku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.